Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudamat Kalum Mubarak, kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi. NIM saya 15201042. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma sebagai pembangunan nasional. Pertama, sebelum kita masuk ke paradigma, kita harus tahu tentang pengertian paradigma. Istilah paradigma mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut mengatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang politik, di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang yang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk mencapai dalam tujuan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praktis dalam meningkatkan harkat dan martabat. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang terinci adalah sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini di dalam kapasitas tujuan negara hukum. Adapun rumusan yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dalam pengertian negara hukum material dan secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Adapun selaku tujuan nasional, juga tujuan internasional, ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai abadi, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakat internasional. Secara filosofis, hakikat pendudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh hakikat nilai sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek penduduk pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai penduduk warga negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Manusia Indonesia selaku warga harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Politik bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem demokrasi yang bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas rakyat. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik berdasarkan pada asas moral daripada sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, secara turut berturut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Hampir semua pakar ekonomi Indonesia memiliki kesadaran bahwa penting moralitas kemanusiaan dan ketuhanan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Namun dalam praktiknya, mereka tidak mampu meyakinkan pemerintah bahwa konsep yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Bahkan tidak sedikit pakar ekonomi Indonesia yang mengikuti pendapat pakar Barat tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan, yaitu terciptanya kesejahteraan seluruh bangsa. Pemikiran ini melahirkan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, pembangunan monopoli dan bentuk lain yang dapat menimbulkan penindasan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi rakyat kecil. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikatnya dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.
Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita yang menjadi manusia adil dan beradab. Perlu ada pengakuan dan penghargaan tentang budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya community yang terlibat di samping hak negara mengatur kehidupan bangsa, hak asasi individu secara berimbang. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas berdasarkan tersebut, sistem pertahanan dan keamanan pengikut serta seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan keamanan Indonesia disebut sebagai pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankam Merata. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai Pancasila di mana pemerintah dari rakyat atau individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Salah satu tujuan dibentuk pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah menyusun dan memperkenalkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Hankam Merata. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha bela negara. Di samping itu, Pancasila mengajukan agar bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Meskipun demikian, sistem HAM merata tidak mungkin dilaksanakan secara absolut karena melibatkan seluruh rakyat dan praktik bela negara terlebih dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Meliputi persyaratan fisik, teoritis, dan strategis. Bertolak di pemikiran tersebut, TNI memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Pembangunan TNI secara modern bukan semata-mata untuk kepentingan militer, melainkan untuk kepentingan sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, dibentuklah sistem pertahanan dan keamanan yang profesional dengan TNI sebagai pengamannya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEX. Pembangunan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan salah satu persyaratan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan modern. Namun demikian, pengembangan IPTEX bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan material, melainkan harus memerhatikan aspek spiritual. Artinya, pengembangan IPTEX diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dengan kemampuan akhlaknya, manusia dapat mengembangkan kreativitasnya guna IPTEX sehingga mampu mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan. Namun di sisi lain, teknologi dapat sangat berbahaya apabila salah penggunaannya, seperti halnya teknologi nuklir yang dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia. Atas dasar kenyataan di atas, maka pengembangan IPTEX harus diperhatikan aspek nilainya. Sebagaimana bangsa yang memiliki pandangan hidup Pancasila, maka tidak berlebihan apabila pengembangan IPTEX didasarkan atas paradigma Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan IPTEX harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Itulah penjelasan tentang Itulah hasil presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.